Baik, perkenalkan saya Darren Clementandi dari Teknik Informatika 2023. Saya dari kelompok 10 yang bergabung dengan kelompok 12 dalam proyek video pelajaran pengantar informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan topik 7 dari pelajaran pengantar informatika, yaitu tentang keamanan jaringan dan internet. Nah, keamanan jaringan dan internet ini telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam landscape teknologi saat ini. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi termasuk penggunaan yang semakin meluas dari jaringan komputer dalam konteks rumah tangga, bisnis, dan pemerintahan, serta pertumbuhan signifikan dalam konektivitas internet telah membawa bersamanya berbagai masalah keamanan yang perlu menjadi perhatian utama bagi individu dan organisasi. Nah, perlu kita tanyakan, mengapa kita perlu peduli dengan keamanan jaringan dan internet? Nah, jawabannya simpel, karena penting untuk memahami mengapa keamanan jaringan dan internet menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Masalah keamanan terkait jaringan komputer dan internet mencakup berbagai aspek, mulai dari akses dan penggunaan tanpa izin hingga penyebaran virus komputer dan berbagai bentuk sabotase. Konsekuensi dari masalah keamanan ini bisa sangat merugikan, termasuk kerugian finansial yang signifikan, pelanggaran data yang mengancam privasi, dan bahkan risiko terhadap keselamatan pribadi. Nah, ini selanjutnya ada contoh akses tanpa izin, yaitu akses tanpa izin merupakan tindakan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja memperoleh akses ke komputer, jaringan file, atau sumber daya lainnya tanpa izin yang sah. Ini sering melibatkan tindakan meretas atau mencoba mengakses informasi tanpa izin, dan tindakan semacam ini dianggap ilegal di banyak yurisdiksi. Tidak hanya pihak eksternal yang dapat melakukan aksi seperti ini, namun juga pihak internal dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melindungi diri dari akses dan penggunaan tanpa izin. Nah, untuk melindungi diri dari akses dan penggunaan tanpa izin, penting untuk menerapkan berbagai jenis metode untuk keamanan. Ini mencakup penggunaan sistem pengendalian akses yang kuat yang memastikan hanya individu yang berhak memperoleh akses ke sumber daya tertentu. Penggunaan firewall untuk memblokir akses yang diinginkan dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif juga merupakan langkah-langkah penting. Selain itu, organisasi dan lembaga pendidikan seringkali menerbitkan panduan perilaku atau kode-kode etik untuk menjelaskan kepada karyawan, siswa, atau pengguna lain tentang bagaimana mereka seharusnya menggunakan teknologi dengan benar dan sesuai peraturan. Selanjutnya adalah tentang sabotase komputer. Nah, sabotase komputer ini mencakup tindakan yang melibatkan manipulasi data, penyebaran virus komputer, atau penonaktifan server web. Tindakan seperti ini sering terjadi melalui internet atau jaringan komputer lainnya dan bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan baik bagi individu maupun organisasi. Misalnya, pelepasan virus komputer dapat menyebabkan kerusakan data yang signifikan dan mengganggu operasi sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencurian online, pencurian identitas, dan sejenis penipuan internet. Nah, pencurian online, pencurian identitas, dan penipuan internet tadi yang kita bahas, seperti spoofing, phishing, dan berbagai bentuk penipuan internet, adalah masalah keamanan yang umum terjadi dalam ekosistem digital saat ini. Nah, tindakan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang serius dan merusak reputasi individu dan bisnis. Untuk melindungi diri dari risiko ini, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap metode-metode penipuan yang ada, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi data, informasi, dan identitas pribadi
dari serangan yang merugikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah keselamatan pribadi. Nah, selain masalah keamanan finansial dan data, risiko keamanan juga melibatkan masalah keselamatan pribadi. Ancaman seperti cyberbullying, cyberstalking, dan paparan terhadap konten berbahaya atau tidak pantas di internet bisa berdampak serius pada kesejahteraan individu. Untuk melindungi diri dan generasi muda dari risiko ini, sangat penting untuk mengikuti pedoman keselamatan internet yang telah ditetapkan dan terus memantau aktivitas online. Selanjutnya ada peraturan keamanan jaringan dan internet. Nah, peraturan keamanan jaringan dan internet ini memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem digital yang aman. Pemerintah di berbagai negara telah mengimplementasikan berbagai hukum dan peraturan untuk mengatasi masalah keamanan ini. Regulasi ini mencakup perlindungan dan data pribadi, penindakan terhadap pelaku kejahatan cyber, serta kerangka kerja yang mengatur praktik-praktik keamanan yang harus diikuti oleh organisasi dan penyedia layanan. Ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang memastikan bahwa data pribadi dan bisnis tetap aman di dunia maya. Nah, dari presentasi tadi, kesimpulan akhirnya adalah dari pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah keamanan jaringan dan internet, kita sebagai individu dapat menyimpulkan bahwa hal ini menjadi elemen penting dalam era digital saat ini. Dengan penggunaan jaringan komputer dan internet yang semakin luas, risiko keamanan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami risiko ini dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat. Pentingnya pemahaman akan akses dan penggunaan tanpa izin, sabotase komputer, pencurian online, serta masalah keselamatan pribadi harus ditekankan. Langkah-langkah perlindungan seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan pematuhan terhadap domain perilaku yang berlaku harus menjadi prioritas. Selain itu, regulasi keamanan jaringan dan internet yang diterapkan oleh pemerintah merupakan langkah penting dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan andal. Keamanan jaringan dan internet adalah tanggung jawab bersama semua pihak dari individu hingga organisasi dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan dunia digital yang aman, terlindungi, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kita dapat terus menikmati manfaat dan dari konektivitas global dan teknologi canggih tanpa harus mengorbankan keamanan dan privasi kita. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas kesimpulan dari setiap poin yang telah disebutkan. Pertama yaitu mengapa perlu peduli tentang keamanan jaringan dan internet. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemahaman mengenai pentingnya keamanan jaringan dan internet menjadi esensial dalam kehidupan kita. Masalah keamanan yang terkait dengan jaringan komputer dan internet mencakup berbagai ancaman, mulai dari akses tanpa izin hingga penyebaran virus komputer dan sabotase. Konsekuensi dari kegagalan keamanan ini dapat mencakup kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, yaitu tentang contoh akses dan pengguna tanpa izin. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa akses tanpa izin adalah tindakan ilegal di mana seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja mencoba memperoleh akses ke komputer, jaringan, file, atau sumber daya lainnya tanpa izin yang sah. Yang ketiga adalah cara melindungi diri dari akses dan penggunaan tanpa izin. Kesimpulannya adalah bahwa melindungi diri dari akses dan penggunaan tanpa izin memerlukan penerapan berbagai metode keamanan. Ini termasuk penggunaan sistem pengendalian akses, firewall, dan enkripsi data untuk memastikan hanya individu yang berhak memperoleh akses, memblokir akses yang tidak diinginkan, dan melindungi informasi sensitif. Selanjutnya adalah tentang sabotase komputer. Kesimpulannya adalah bahwa sabotase komputer ini melibatkan tindakan yang merusak seperti manipulasi data, penyebaran virus komputer, atau penonaktifan server web.
seringkali dilakukan melalui jaringan internet atau jaringan komputer. Tindakan semacam ini dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan, baik bagi individu maupun organisasi. Contohnya, penyebaran virus komputer dapat merusak data dan mengganggu operasi sehari-hari. Yang kelima adalah tentang pencurian online, pencurian identitas, dan penipuan internet. Kesimpulannya adalah bahwa pencurian online, pencurian identitas, yang termasuk penipuan internet yaitu spoofing, phishing, dan penipuan internet adalah masalah umum dalam lingkungan digital saat ini. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial serius dan merusak reputasi individu dan bisnis. Selanjutnya adalah masalah keselamatan pribadi. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa risiko keamanan dalam lingkungan digital tidak hanya berkaitan dengan masalah finansial dan data, tetapi juga melibatkan masalah keselamatan pribadi, seperti cyberbullying, cyberstalking, dan paparan terhadap konten berbahaya. Ancaman-ancaman ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan individu, terutama generasi muda. Nah, untuk melindungi diri dan generasi muda dari risiko ini, penting untuk mengikuti pedoman keselamatan internet yang ada. Dan terakhir adalah peraturan keamanan jaringan dan internet. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peraturan keamanan jaringan dan internet ini memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan ekosistem digital. Banyak negara telah mengimplementasikan hukum dan peraturan yang berfokus pada perlindungan data pribadi, penindakan terhadap perilaku kejahatan cyber, dan kerangka kerja untuk praktik-praktik keamanan. Sekian presentasi dari saya tentang keamanan jaringan dan internet. Semoga informasi yang telah disampaikan akan berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian informasi. Terima kasih.